Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firhan Abdurrahman Gani dengan NIM 1207050040 dari kelas Sistem Multimedia B. Video ini dibuat untuk asesmen akhir Sistem Multimedia dengan eh, dosen pengampu Payana Aditya. Oke, langsung saja. Di sini saya mengerjakan eh, Discrete Gaussian Transform atau DCT steganografi menggunakan Python Google Colab. Untuk selanjutnya, saya akan mencoba menjelaskan secara ringkas apa itu Discrete Gaussian Transform. Jadi, DCT ini digunakan dalam kompresi lossy karena memiliki kompresi yang sangat kuat. Eh, Sejumlah besar informasi yang disimpan dalam komponen frekuensi sinyal yang sangat rendah dan sisanya frekuensi lain yang memiliki data yang sangat kecil dan dapat disimpan menggunakan eh, sedikit jumlah bit, biasanya 2 sampai 3 bit. Untuk melakukan transformasi DCT ini, pertama-tama kita harus mengenali informasi dari file jitter tersebut. Misalkan nilai pixel dalam bentuk integer yang berkisar antara 0 sampai 255. Lalu kita bagi dalam blok 8, matriks 8 kali 8, kemudian kita menerapkan discrete Gaussian transform pada tiap blok data tersebut. Setelah menerapkan eh, discrete Gaussian atau DCT tadi, kita melihat bahwa akan lebih dari 90% datanya berada dalam komponen frekuensi yang lebih rendah untuk kesederhanaan. Jadi 8 kali 8 tadi memiliki eh, semua nilai sebagai 255 pixel. Biasanya dilakukan untuk transformasi 2 dimensi. Nah, ini sebagai bentuk matematisnya bisa dilihat dari gambar. Lalu untuk selanjutnya eh, ke steganografinya. Di sini untuk pertama saya import dulu beberapa library yang dibutuhkan seperti OS, Apil, CV2, Sys, Math, NumPy, itertool, Matplotlib, Pil untuk image, dan Patlib, dan Pandas. Lalu untuk proses pertama, untuk steganografi, jadi kita mengubah teks yang akan kita sisipkan kepada gambar ke bentuk binary-nya. Misalkan di sini saya membuat variabel message diisi rahasia, lalu kita coba print variabel tersebut. Di sini tertulis rahasia. Lalu eh, kita ambil bentuk binernya, kurang lebih seperti ini dan bentuk binernya. Lalu untuk selanjutnya kita ubah dari binary tadi menuju teks lagi. Nah, di sini menggunakan iterasi binary, lalu mengambil data yang rest tadi. Nah, setelah itu kita print di sini eh, nilai binarnya sama seperti yang di atas. Lalu kita print lagi untuk menyesuaikan apakah pesan yang tadi itu masih dalam bentuk yang utuh. Nah, di sini setelah konversi stringnya masih sama seperti eh, yang ada dalam variabel message. Lalu untuk selanjutnya, saya membuat fungsi untuk mengkonversi input yang tadi message, variable message kepada binary. Nah, sini sebagai fungsinya. Lalu untuk selanjutnya, import dulu image yang akan disisipkan teks tadi menggunakan ada beberapa library lagi yang akan digunakan. Lalu upload di sini untuk pathnya
Saya simpan di konten saja di luar supaya mudah. Lalu kita read menggunakan cp2. Lalu nah, di sini sebagai length dari atau panjang dari binernya. Lalu kita masukkan teks atau string tadi ke ke dalam list supaya nanti mempermudah dalam proses konversi. Lalu untuk selanjutnya di sini ada fungsi dari dct tadi. Jadi ada quantuple untuk kuantisasi tabel dan akan digunakan sebagai DCT-nya. Lalu membuat kelas DCT. Nah, di sini ada konstruktor untuk encoding. Lalu seperti tadi yang dijelaskan di awal, jadi DCT ini dibagi dulu dalam matriks 8 kali 8. Lalu di split, dibagi lagi ke 8 ke 8 menggunakan LSB juga. Lalu konversi ke float, decoding. Setelah selesai, di sini eh, yang fungsi tadi kita akan menggunakan eh, encode mengencode si eh, image tadi yang telah di decode. Nah, di sini kita encode menggunakan fungsi DCT juga, panggil fungsi DCT berdasarkan data linknya, lalu eh, kita encode. Nah, di sini kita ketikkan misalkan eh, string yang akan dimasukkan ke dalam gambarnya rahasia. Lalu masukkan nama yang akan menjadi hasil nanti, masukkan nama dan jangan lupa ekstensinya. Nah, di sini maksimum bytes untuk di encode-nya ada sekian. Lalu yang rahasia tadi kita ubah ke dalam bentuk biner seperti ini. Length datanya 104. Apabila berhasil, maka akan muncul pesan seperti ini. Encode data successful and the image successfully saved as encode image.png yang tadi kita persiapkan. Lalu di sini ada decode jadi mengubah kembali setelah data tadi sudah dimasukkan ke dalam encode image. Kita akan membaca encode image ini di dalamnya ada apa saja. Nah, di sini kita balikan saja fungsinya tiap tiap RGB-nya. Lalu setelah fungsinya berhasil, kita panggil dan masukkan gambar yang telah di encode tadi. Lalu panggil fungsinya. Nah, di encode data pas rahasia. Jadi eh, masih sama, berarti pesannya tidak ada yang rusak. Berarti fungsinya berjalan sesuai dengan semestinya. Lalu eh, di sini ada perbandingan gambar yang eh, semula yang kita masukkan di awal, lalu gambar yang telah di encode. Di sini mungkin tidak ada perbedaan secara besarnya, tapi secara size mungkin akan lebih terlihat. Ya, mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.